Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ngegas ya. Biar ini balikannya Oh, tadi betul, kan ya. kurang semangat tadi. Betul. Jadi pada malam hari ini kebetulan kopi sudah disajikan gitu Wah, ya kan. makanya semangat ya. Racikannya itu mantep banget. Wah, memang ya Bang Eko. Mantap. Mantap. Is good Anda ya. Jadi sebelum supaya nggak ngeblend, kita ngopi dulu Bang ya. Ya. Oke. Kopi hello. Wow, rasanya itu apa ya? Kayak sedang berjalan di atas awan yang sangat ya gitu deh. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kita tentunya. Jangan pindah channel ya gitu karena masih banyak yang belum kita ketahui dari kehidupan yang sangat sangat menarik tentunya untuk dibahas dan perlu kita ketahui gitu ya kan. Dari sosok ketua KNPI kota provinsi tentunya, otomatis orang nomor satu ya gitu ya, orang nomor satu dari sekian pemuda yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Iya Bang Handoko, siapa sih yang nggak kenal ya kan? Yang belum kenal silakan kenalan dulu yang ada di sana. Ini Mereka Bang di luar Handoko. sana itu kan, mereka di luar sana, pemirsa di luar sana itu nggak tahu kalau apakah Bang Handoko ini, karena saya yakin ya ketika orang atau apalagi yang laki-laki yang biasa tampil di depan umum itu, yang sering orasi gitu ya kan, yang sering itu misalkan sambutan dari ketua KNP kota gitu ya kan. Nah tapi ada yang penasaran, apakah Bang Handoko ini sudah nikah belum sih? Aku itu Ada suka yang banget. ini ya, ada pertanyaan pribadi yang terbesit di dalam hati. Ada yang tersembunyi dan terselubung di situ ya. Seperti itu. Apakah Bang Handoko ini sudah nikah atau belum sih gitu ya kan? Pasti kan mereka itu pengen tahu juga kan, mungkin yang pengen minta nomor atau tapi kan mungkin nggak tahu bagaimana sih status beliau. Jadi Bang Alexis ini emang gitu kerjanya, kalau ada bintang tamu awalnya tentang apa, terus dia pasti ke pribadi. Iya Memang dong. keahliannya Alex. Kita harus tahu gitu loh supaya wanita di luar itu nggak salah kaprah gitu, nggak salah gitu. jatuh cinta. Nanti katanya kan aku itu sakit banget, aku itu jatuh cinta sama orang yang salah gitu. Kan. Aku jatuh cinta sama dia padahal dia sudah nikah. Sakit banget. Itu yang sakit. Nah, gitu tapi ya. emang bener kalau orang orasi itu, apalagi kalau lihat cewek-cewek, pasti cewek-cewek itu jadi bahan gosip. Itu siapa ya? Betul. Itu siapa sih? Nah, gitu ya. Itu siapa sih? fakta misalkan? tahu, Fakta, beneran. betul. Fakta. Apalagi kalau misalkan berbicara tentang yang biasanya mereka ini kan, apalagi sekelas mereka Bang Handoko ini kan, kayaknya tampil di depan gubernur gitu. Udah bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, coy. Bukan kaleng-kaleng ya. Mereka ini udah biasa lah gitu ya kan. Udah biasa naik di panggung ya istilahnya yang formal gitu ya, seperti itu. Pasti kalau misalkan ada rapat khusus itu pasti mereka akan ada utusan lah ya. Nah, kalau datang ke kantor gubernur, mereka itu udah lihat kantor gubernur kayak rumah sendiri. Udah pulang kampung. kayak takut corona itu langsung datang ke sana aja mereka gitu kan. Oke Bang, kita akan status kepada status kehidupan gitu. Mungkin status kehidupan. lajang atau ikan tongkol. Ada ikan lajang tuh. Iya kan? benar. Ada ikan tongkol. Apakah ikan tongkol atau ikan lajang? Jawabannya semuanya ada di Bang Handoko. Betul. Kira-kira Bang Handoko sudah nikah belum sih, atau sejauh ini atau gimana gitu? Ya, alhamdulillah sudah menikah. Anak, alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra. Yang paling tua umur 3 tahun, yang nomor 2 umur 1 tahun, lagi lucu-lucunya. Giginya baru 6. Sekalian aja deh saya bilang kalau umur saya tahun ini 31. 31. Coba apa namanya? Kadang-kadang ada persepsi yang mesti dibangun. Kalau saya selalu menyampaikan ke anak-anak muda, terutama teman-teman mahasiswa, hidup ini ya kita mesti analogikan seperti apa yang disampaikan Bang Haji Roma Irama dalam salah satu bait lagunya. Nah, hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga begitu. Nah, maka bagi saya hidup itu memang mesti kita rencanakan dari awal begitu. Kita rencanakan dari awal. Ya walaupun yang menentukan dan
menjadikannya apa ya itu Tetap Tuhan di yang Maha atas. Kuasa lah begitu kan, karena dialah yang punya kuasa atas segala-galanya. Nah, maka kalau saya dulu memang target lulus kuliah alhamdulillah umur 22 tahun. Kerja dan segala macam ya, target sebenarnya ingin menikah itu umur 25. Nah, akhirnya telat 2 tahun, jadi saya menikah di umur 27 tahun. 10 tahun. Menikah di umur 27 tahun. Saya katakan telat ya kenapa? Karena idealnya hari ini saya maunya kalau panjang umur itu umur 50 itu bisa mendampingi anak wisuda begitu kan. Nah, jadi kalau saya misalnya nikah, mau aja sebenarnya bisa aja saya mau santai dan segala macam, nikah umur 35 dan segala macam. Nah, kira-kira saya sudah malas jalan, sudah capek jalan, kira-kira umur 60, masa ke kampus nemenin anak wisuda. Begitu juga misalnya saya misalnya baru punya anak SMP, saya udah umur 50. Jadi hitung-hitungan itulah yang saya diskusikan dengan teman-teman dan segala macam. Nah, alhamdulillah saya dan teman-teman yang akrab dulu dari kampus dan segala macam ya hari ini sudah punya anak masing-masing begitu. Wah, Dekat udah sesuai ya kita planningkan benar-benar begitu bahwa katakanlah misalnya urusan percintaan ini perempuan itu butuh kepastian begitu kan. Nah, laki-laki kadang-kadang yang tidak pasti. Nah, sebenarnya segala sesuatunya itu tergantung kita menafsirkannya dan membijaksanainya. Karena kita tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian terus-menerus. Nah, dengerin Lex. Nah, atau saya tambahkan lagi, kita tidak mungkin hidup di dunia ini bersama-sama dengan orang tua terus-menerus. Betul. Nah, itu. Apakah kita ini hidup di dunia hanya dengan keluarga kita yang ada saja atau menambah keluarga-keluarga baru? Menambah generasi-generasi yang lebih hebat tentunya. Saya rasa kalau urusan pribadi masing-masing begitu. Apakah hari ini teman-teman, terutama teman-teman pemuda itu sudah memplanningkan bagaimana dan seperti apa kehidupannya 5 tahun yang akan datang, atau seperti apa? Sedangkan mungkin juga ada yang menjawab di teman-teman atau yang lain, ya nggak tahu 5 tahun ke depan seperti apa bang, hari ini aja nggak jelas, begitu kan? Sudah 10 chat saya ke cewek-cewek ini nggak ada yang balas, begitu kan? Nah, bagi saya begini, kadang-kadang jadi kelemahannya ini terutama buat laki-laki. Wow. Ini terutama buat laki-laki yang sering ada yang banyak curhat dan segala macam. Ada adik mahasiswa. Ini bang, ini segala macam. Aku bilang, kau mendekati perempuan yang sesuai dengan isi kepalamu hari ini, itu hanya anak-anak SMP yang bisa kau kasih janji-janji palsu. Nah, kalau kau dekati teman sekelasmu atau teman beda fakultas sampai satu kampus, begitu kan, satu universitas, ya jelas orang mikirnya, you punya apa, begitu kan? You punya gambaran jaminan seperti apa kita kalau sama-sama hidup, begitu kan? Nah, kalau yang bisa dijanji yang cukup diajak tiap malam mingguan itu kan cuma anak SMP. Iya, betul. Mungkin sudah senang begitu kan, diajak makan bakso dan mie sudah senang begitu. Udah cukup gitu. Ya, udah Hari ini kan bagaimana kita tetap melanjutkan hidup tanpa orang tua. Makanya saya katakan tadi, pertama kita tidak mungkin hidup terus-menerus sendirian. Kedua, kita tidak mungkin hidup terus-menerus dengan orang tua. Nah, makanya ketika kita ingin mengajak anak orang untuk hidup dengan kita, apa yang kita punya? Itu benar-benar harus dipikirin ya bang. Iya, harus apa yang kita punya, bukan masalah material ya. Makanya saya selalu katakan dengan anak-anak mahasiswa yang galau, cinta ditolak dan segala macam ini itu. Pertama, perbaiki penampilanmu. Kedua, perlihatkan kemampuanmu. Nah, kemampuan ini dalam konteks you punya keahlian apa untuk bisa menghidupi keluarga kecilmu. Jaminan lah ya bang. Iya. Jaminan. You punya keahlian apa? Soalnya Kalau cuman you punya keahlian orasi ketika demo, itu nggak bisa ngasih makan anak ya istri itu. benar.
Soalnya nggak bisa Iya kan? dipungkirin karena banyak pun keluarga. Karena ketika teman-teman hari ini dengan idealis-idealisnya memperjuangkan hak-hak rakyat atas nama rakyat dan lain segala macam, teriak-teriak di mimbar besar dan lain segala macam. Nah, tapi ketika turun dari mimbar demonstrasi, teman-teman akan dihadapkan dengan profesionalitas. Betul. Profesionalitas apa? Dalam hal pekerjaan. Pekerjaannya seperti apa? Ya, kalau tidak mau jadi pekerja, pegawai. Ya, ketika jadi pengusaha, ya jadi pengusaha juga harus profesional. Ini bisnis to bisnis begitu kan? Nah, pertemanan, bisnis begitu kan? Usaha ya usaha begitu, nggak bisa dicampur adukan. Nah, maka hal-hal ini yang selalu saya katakan bahwa ya sudahlah, kalau kalian terus-menerus galau, ya habiskan saja masa galau kalian. Karena pasti saja kalau kalian terus-terusan rebahan di kamar, maka kalian tidak akan pernah beranjak dari rasa kegalauan itu. Sekarang cari di luar sana apa yang mampu untuk mengasah kemampuan kalian untuk tetap bisa bertahan hidup. Karena pada hakikatnya setiap makhluk hidup ini bagaimanapun caranya dan pada situasi apapun pasti akan berpikir keras dan akan bekerja keras untuk tetap bisa bertahan hidup. Ya kan? Betul. Apapun makhluk hidup di dunia ini, dia pasti akan bekerja keras dan berusaha semampu mungkin untuk tetap bisa bertahan hidup. Kalau Nah, ketika you tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, ya bagaimana you mampu bertahan hidup? betul ya. Nggak usah cari pacar ataupun cari calon istri, bertahan hidup saja dulu. Bertarunglah dengan hidup Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri dulu. Ini ngerjain skripsi aja malas begitu kan? Gimana you mau mikir cinta? Rumit. Iya. Tapi Karena ada yang ini bang, yang apa ya, yang lebih mikirkan cinta daripada skripsi. oh iya, nanti ketika dia menghadap orang tuanya perempuan, yang ditanya apa? Ya kalau saya juga begini prinsipnya. Kalau saya mampu menyekolahkan anak saya sampai strata 1, maka calon pendamping hidupnya juga minimal sama seperti anak saya. Itu ukurannya. Betul. Karena you tidak mungkin hanya berhadapan dengan perempuan yang you cinta. Tapi juga harus berhadapan dengan keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Dan teman-temannya. Yang juga tentu punya standar masing-masing. Iya. Benar. Kalau saya urusan harta ataupun kekayaan, itu pasti semuanya berputar. Bagi saya, ilmu pengetahuannya sampai di mana. Maka ukurannya mesti seperti itu. Kalau saya ya hari ini bicara begitu. Entah kalau jodohnya seperti apa, ya saya tidak tahu, itu masa depan begitu. Tapi paling tidak kita punya ukuran. Kadang-kadang juga perempuan juga bikin repot begitu kan. Sudah mintanya harus sama-sama sarjana, harus pegawai negeri dan lain sebagainya. Enggak. No. Terlalu banyak syarat. lu terlalu bertanya. Gue kan cari yang lain. Ya kalau saya bicara begini, saya punya hobi yang sulit saya lepaskan begitu kan. Saya sebagai laki-laki punya hobi yang sangat sulit untuk saya lepaskan dan tinggalkan. Apa itu? Jalan-jalan. Coba kalau jadi pegawai negeri, bisa nggak jalan-jalan? Pasti diam. Ya, karena punya keterikatan dengan Pekerjaan. dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Betul. Ya kalau saya ini orang yang hobinya jalan-jalan, berpetualang ke sana kemari, ya, ke daerah dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya berpikir kalau saya mau liburan, itu liburannya adalah hari kerja. Jadi ketika saya mau antri tiket itu tidak antri karena hari kerja. Saya misalnya kalau mau nonton di 21 di Palma, itu saya nontonnya siang, Senin sampai Kamis. Yang dikit Karena orangnya. iya, saya bisa duduk paling atas begitu kan. Nah, ketika saya mau beli tiket tidak antri, nah coba saja kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Rame. Tiketnya mahal, antriannya juga panjang. Betul. Apalagi film baru keluar. Nah, maka saya punya pola-pola yang saya balik begitu kan. Di mana orang bekerja, saya liburan. Di mana orang liburan, saya bekerja. Nah, sebenarnya kan pekerjaan itu kalau bisa kita cari itu yang sesuai dengan hobi kita. Nah, makanya alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah sekalipun dapat kartu kuning untuk melamar sebagai pegawai negeri sipil. Karena bagi saya itu menghambat hasrat saya untuk menjelajahi dunia ini. Wow. Suka bertualang. Iya, Berarti sama kita dua ini bang. Saya juga suka bertualang. iya.
Jadi sejauh ini yang saya belum belum lintas itu ya, khususnya di Kalimantan itu Kalimantan Barat sama Kalimantan Selatan. Itu yang saya belum pernah lewat. Kalau saya Kalbar sama Kaltara yang belum. Kalau Kaltara, Kaltim udah sama Kalteng saat ini. Itu udah jalannya udah lumayan lama. Kalau Kalteng udah keliling 14 kabupaten kota, 13 kabupaten. Nah? Itu rencananya tahun yang akan datang. Ya. Nanti bisa join. Ngikut sama ahlinya. Join dengan Pak Ketua. Kenapa saya bilang tadi di samping jadi hobi ternyata jalan-jalan itu ya ada berkat juga. Kalau saya tidak berorganisasi, saya tidak mungkin menginjakan kaki saya di 13 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, di 13 kabupaten yang ada di Kalimantan, saya tidak mungkin menginjakan kaki saya. Dan bahkan punya saudara katakanlah di setiap kabupaten gitu. Kalau saya tidak bergabung di organisasi. Jadi itu tergantung passion masing-masing. Makanya saya bilang hidup ini kita yang jalani, ya kita juga yang ngaturnya bagaimana kita mau menjalaninya. Haruskah kita jalani dengan sulit atau dengan enjoy? Enjoy aja Bang ya. Ya. Enjoy. Santuy. Tipe-tipe yang ini, yang paling menyenangkan itu kata orang adalah hobi yang dibayar. Dan Bang Abang ini udah ngerasain itu ya Bang. Udah hobi dibayar gitu ya. Hobi dibayar itu cari di mana gitu loh. Itu kita yang menentukan kata Bang Handoko kayak gitu. Makanya berarti ya pada intinya itu asah dulu kemampuan gitu kan. Apa yang kita memiliki itu pasti orang akan pakai kita dan dibayar gitu. Lu akan pergi, gue bayar gitu kan gitu. Ketika kita nggak punya apa-apa gitu ya kan, ya otak aja suka mabok gitu ya kan, suka mabok ya, lu mau jadi apa gitu loh ya, otomatis kan ya menurut saya sih bukan berarti kita itu untuk menjudgment itu seseorang bahwa orang mabok itu nggak punya tidur ya kan, tetapi jadilah orang yang bisa dipandang gitu kan, selayaknya manusia gitu kan, seperti dan itu. Jangan lupa jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa tentunya. Kalau bagi saya sih begini, kita ini suatu saat pasti akan tidak punya uang begitu, pasti kan? Ya. Bahkan setiap manusia pasti pernah merasakan nggak pegang uang sama sekali. Betul. Begitu. Saya itu sering. Pasti nggak pegang uang sama sekali begitu kan? KTP doang. Tapi jangan sampai kita tidak punya kemampuan sama sekali. Betul. Itu aja. Itu berarti saya dulu pernah begitu Bang. Jadi yang ada itu cuma KTP doang. KTP doang, tetapi makanya bagi saya acara ini sangat bagus. Bagaimana kita bisa sharing terkait kehidupan dan segala macam. Cuman satu, saya suka ngejek anak-anak muda, terutama teman-teman aktivis mahasiswa. Kalau ketemu saya kan mereka selalu banyak pertanyaan, kurang lebih apa yang kalian pertanyakan begitu kan, bahkan mungkin lebih spesifik lagi dan lain sebagainya, lebih ekstrim, lebih spesifik dan lain segala macam. Cuman saya selalu menjawabnya dengan tertawa-tawa, dengan senyum-senyum. Kenapa? Maksudnya ini kan masalah. Lah iya, ini kan masalah kalian, saya bilang kan. Saya ini kan bisa kalian panggil senior. Ya inilah enaknya senior begitu kan. Senior itu selalu akan mentertawakan masa depan yang akan juniornya hadapi. Jadi apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian tanyakan, itu adalah masa lalu saya yang sudah saya lewati. Makanya saya ketawa, makanya saya senyum mendengar masalah yang pernah saya lewati, pernah saya alami, tapi sudah saya lewati dan mampu saya lewati. Nah sekarang tugas kalian bagaimana kalian mampu melewati masalah itu. Jadi sebenarnya ngetawain junior atau ngetawain kita masa lalu nih Bang? Ya, dua-duanya. Ternyata saya kayak gitu ya. Ya dua-duanya begitu kan. Dua-duanya. Tapi bagi saya ada kutipan bagus dari almarhum presiden ketiga kita. Keempat. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Betul. Kalau tidak ada solusinya juga, berarti itu bukan masalah. Banget.
Nah, saya sepakat itu. Betul. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak ada solusi dan jalan keluarnya, berarti itu bukan suatu masalah. Berarti perlu dimulai lagi Bang. Iya. Menyenangkan seperti itu. Hanya saja kenapa kadang-kadang kita pun berpikir melihat situasi, kondisi saat ini, melihat fenomena yang bisa kita lihat dari genggaman kita begitu, kok jadi masalah dan segala macam. Ini hanya masalah ego saja. Kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk kita ributkan dan kita permasalahan itu kita ributkan, kita permasalahkan. Iya benar Bang. Bahwa katakanlah netizen hari ini itu menginginkan sosok manusia hari itu bagaikan malaikat dan nabi. Padahal zaman nabi itu sudah habis, gitu kan? Kita ini masuk pada zaman revolusi industri. Nah, Cina udah ngomong zaman revolusi apa? 5.0 gitu kan, 5.0 gitu kan, kita baru 4.0 begitu kan. Jadi mau-maunya begitu kan, menginginkan sesosok manusia, seonggok daging begitu kan, layaknya seorang nabi dan malaikat begitu kan, sempurna begitu. Iya, nah itu kan yang terjadi. Orang salah ngomong, dihujat, dibully dan segala macam. Bahkan mungkin orang yang lagi makan pun juga dikritisi. Begitu kan. Apa salahnya begitu coba? Mencari celah kesalahan. Susah ya. Ada yang saya lihat begitu. Saya sangat miris sekali. Saya bukannya mendukung salah satu kepala daerah atau siapapun begitu. Ketika ada salah satu kepala daerah di Indonesia ini mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia, ke kota ini, maka saya himbau masyarakat untuk jaga jarak dan kalau bisa berada di rumah saja karena penyebarannya begini. Ada yang sampai survei ke lapangan, rekam orang satu-satu warga apa segala macam begitu. Terus himbauan gubernur gimana? Masa bodoh apa segala macam. Siapa warga lu gubernur yang mau ngikutin kata lu gubernur begitu kan? Nah, sekarang terjadinya begini. Harusnya ketidaksukaan kita itu terhadap seseorang, apalagi pemangku kebijakan, menurut saya itu juga harus dilihat sekupnya. Ya, betul. Nah, ketika sekupnya bicara virus wabah seperti ini, itu sudah kita ketahui bersama dari media yang kita miliki. Ini sudah menyebar dari negara ini, asalnya sudah menyebar ke sini, dan ini kemungkinan akan menyebar ke kita. Nah, harusnya bukan pemimpin kepala daerahnya yang dihujat atau dicari-cari kesalahannya atas himbauan tersebut. Tapi bagaimana sama-sama kita menjaga diri bahwa ini ada suatu masalah yang mendunia secara global. Nah, tapi kan enggak dicari-cari siapa-siapa. Pokoknya kalau orang sudah tidak suka dengan seseorang itu, hari ini kalau seseorang itu sudah tidak suka dengan seseorang itu, maka orang itu makan pun kira-kira salah begitu kan. Salah begitu. Orang itu makan pun kira-kira salah begitu kan. Orang jalan pun salah. Pokoknya semuanya salah. Pokoknya semuanya salah. Padahal kebencian kita terhadap seseorang itu mungkin menjadi kebaikan bagi orang lain yang melihatnya. Nah, maka kalau saya selalu merasa bahwa kalaupun saya tidak suka, ya tidak suka secukupnya, atau pada satu topik saja, atau pada satu kasus saja. Sisanya oke lah, karena orang itu juga manusia yang nggak mungkin juga suci. Apalagi saya juga yang hanya cuma bisa mengkritisi, tidak mungkin juga saya ini suci. Udah cukup itu aja. Bagi saya semua manusia itu ya sama. Betul. Tidak ada yang lebih-lebih, hanya keahliannya saja yang berbeda-beda. Mungkin lebih gitu ya, lebih kata beliau. Oke, Bang. Sejauh maksudnya gini. Kira-kira sesudah ini kan beliau ini kan udah di organisasi, otomatis kan di dalam selain organisasi pasti ada. Apakah itu bidang pekerjaan, usaha atau lainnya gitu ya kan. Nanti kita akan tahan dulu gitu kan. Kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini.